Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati, salam mulia. Kembali bersama saya Kirogo Sejati. Sekarang saya sedang berada di Taman Sari. Taman Sari adalah tempat pemandian para putri-putri raja, para ratu-ratu dan permaisuri. Ya, untuk saat ini gerbang masuk Projo Taman Sari. Ini dilakukan sesuai dengan grup-grup yang ada. Di sini ada tempat pendaftaran. Baik mungkin, jadi sebelum ada rombongan yang belakang mendekat kita harus geser ya untuk spot selanjutnya. Monggo kita lanjutkan ke sana. Pak, Taman Sari ini dibangun sejak kapan ya? Ini kan saya jelaskan di dalam sana Pak ya, Oh, karena iya. di sini harus ada pergeseran. Oke. Ya. Sama-sama. Ya, sahabat sejati, di sini kita harus antri ya, Oke, sesuai Bapak, dengan semuanya kotak ya. yang ada. Jadi Taman Sari ini zaman dulu untuk berwisata keluarga kerajaan, dibangun tahun 1758, arsiteknya Portugis, digunakan Sultan pertama sampai dengan ketiga. Setelah Sultan ketiga tidak digunakan lagi. Lalu selanjutnya pintu masuk kita ini sebenarnya adalah pintu keluar Sultan, bukan pintu masuk. Ya, pintu masuk Sultan itu dari yang sebelah sana, karena di sana sudah penuh dengan rumah penduduk, maka untuk pariwisata dibalik dari belakang. Pintu keluar dijadikan pintu masuk karena yang dekat dengan jalan raya dan ada akses untuk parkir. Oh ya. Ya, sahabat sejati, ini kita mulai memasuki lorong yang sebenarnya pintu keluar. Tiketnya siapa yang bawa tiket ya, perwakilan? Oh, ya, saya yang bawa tiket. Berapa orang Bapak? 10 orang? Ya. Ya, terima kasih. Oke, Nanti sama-sama. kalau foto-foto maskernya di depan deh, pakai lagi. Ini di sini ada ruangan seperti lorong, mungkin zaman dulunya adalah kamar. Kemudian ini ada beberapa lorong lagi di sini, dan ini ada janur-janur yang ada. Ini wisatawan-wisatawan. Zaman dulu istirahat putri-putri Sultan, mereka istirahat di ruangan-ruangan ini ya, gedung papat. Lalu tanaman di sini juga diusahakan dikembalikan seperti zaman dulu, termasuk yang dalam pot ini buah jeruk kinggit. Zaman dulu digunakan putri-putri Sultan untuk mengkilapkan kuku. Oh, Ya. ya. Lalu ini ada tanaman pohon kepel, ini dulu buah kesukaan Sultan. Ya. Disebut kepel karena buah ini sekepal tangannya. Uniknya buah ini tidak berbuah di dahan, tapi di batangnya. Ini bukan sawo, Pak ya? Bukan, ini mirip hampir seperti sawo, namanya kepel ya. Ya, Nah, ini kepercayaan buah. orang zaman dulu, orang hamil dilarang makan buah kepel ini karena satu-satunya buah yang bijinya melintang itu buah kepel. Nah, kepercayaan orang zaman dulu ditakutkan nanti bayinya sungsang atau bayinya melintang ya. Dan kita lihat di sebelah kanan, semua pintu ya di atas taman, pintu di lingkungan Taman Sari pasti ada simbol seperti itu. Itu namanya Kala Makara. Itu simbol dari agama Hindu untuk tolak bala, menanggulangi gangguan roh-roh jahat ya. Entah jelas besar seperti itu atau kecil tersembunyi, itu pasti ada simbol itu ya. Kita lanjutkan ke masjid bawah tanah di Ya, bawah. Kolo Makoro. Iya, Kala Makara. Oke, Kalamakara. Yang mau foto di sini boleh? Sejati, ini kita terus lanjut. Ada yang mau foto di depan Kala Makara? Ini bangunan benteng ini, Pak ya? Ini gedung sekawan, tempat istirahat. Oh, ini gedung sekawan, tempat istirahat. Ya, sahabat sejati, kita mulai memasuki area. Ini ada logo Kalamakara. Kalamakara itu adalah Batara Kala yang dikiaskan menjaga. Oh, ini tempat pemandian para putri. Di sini ada 3 pemandian ya. Yang depan ini dulu putri-putri Sultan yang sudah dewasa, termasuk Sultan dan permaisuri yang pemandian depan ini. Lalu yang sebelah kanan itu untuk anak-anak, karena kedalamannya lain ya. Nah, zaman dulu Sultan melihat putri-putrinya berenang dari atas menara sana. Ya, Sultan melihat dari atas. Lalu biasanya Sultan mengadakan semacam sayembara ya. Sultan tuh melempar bunga dari atas.
siapa yang mendapatkan bunga itu, dia yang berhak berenang berdua dengan sultan di kolam belakang. Wow. Jadi kolam belakang itu private pool, khusus untuk sultan dan putri yang terpilih. Yang terpilih ya. Nah, bunga yang digunakan dulu bunga kantil. Makanya sampai sekarang di Jawa khususnya, bunga kantil digunakan sebagai media pelet, media pengasihan. Filosofinya supaya kemantil. Kemantil, terkantil-kantil ya Pak ya. Betul, kecantol dengan sultan. Oh. Nah, contoh bunga kantil sekarang dikembalikan di taman sebelah atas. Yang mana Pak pohonnya? Yang besar itu? Nah, hijau. Ya, sahabat sejati, ini adalah pohon kantil. Jadi ada juga mantra pengasihan. Mantra pengasihan Aji Sekar Kantil. Mantra pengasihan Aji Sekar Kantil ini memang biasa zaman dulunya digunakan oleh para raja, para bangsawan untuk memikat hati perempuan atau hati laki-laki yang sedang diincarnya. Salah satu bunyi contoh mantranya adalah Ingsun amate ajiku Sekar Kantil, wangi sekar jagat jiwa manjing sukma, til kumantilatine wong sakbono marang badan seliraku. Teko kedep teko tresno, teko welas teko asih wong sakbono marang aku. Nah, asih mego saking kersaning Allah. Nah, ini spotnya sini ke sana. Mau foto sama-sama bisa saya ambilkan? Oke, ini areanya. Pemandian itu ada semacam sangkar burung, itu sebenarnya bukan untuk burung Bapak. Oh, untuk apa itu Pak? Untuk aromaterapi, bakar wangi-wangian. Oh. Nah, biasanya kayu cendana atau kayu gaharu untuk pengharum ruangan di sini. Oh, ya. Nah, saya jelaskan mumpung di sini masih kita nunggu jeda waktu yang sebelah sana ya. Yeah. Jadi bangunan di Taman Sari itu keistimewaannya dibangun tanpa kerangka bersentuh atap dan semua itu tanpa semen. Ya, abad 16 belum ada semen, pabriknya mungkin juga belum ada ya. Jadi hanya batu bata, kapur, pasir dan tanah liat untuk mengikat pasirnya itu. Jadi ketika renovasi ini pun 2009 terakhir renovasi ya diusahakan tanpa semen. Jadi ini bukan warna cat. Ini warna Jadi tanah warna liat. asli tanah liat ya. Liat, oh. Ya. Oke, sahabat jadi ini luar biasa. Dan ini adalah tempat pembakaran dupa. Jadi seperti sangkar burung, tapi sebetulnya ini bukan sangkar burung. Ya, sahabat jati, ini tempat ganti, kamar ganti para putri raja. Ini saya merasakan aura spiritual yang cukup kuat di sini. Ini sebenarnya hanya kamar ganti saja, tapi aura spiritualnya lumayan oke. Mungkin pada malam hari bila kita disetujui izinnya, saya akan melakukan penelusuran di areal ini. Ya, sahabat jati, kita keluar. Oke, sahabat jati, kita lanjut melakukan perjalanan. Oke, kita menuju ke private pool ya, pemandian yang khusus untuk sultan dan putri yang terpilih di belakang menara itu. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, jadi tiap kolam ini dulu ada 5 mata air ya, tiap hiasan jamur ini dulu mata air. Tapi karena sekarang banyak mata air yang sudah kering, ya ini hanya tinggal 1 mata air dipompa untuk mengisi 3 kolam ini. Oh. Jadi ini selalu air baru, sistemnya sirkulasi terbuang. Kita Ini ke sini biar yang di atas turun. Semuanya mendekat ke sini ya. untuk umum bisa mandi nggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Hanya untuk wisata sejarah saja ini. Oh ya. Ya, sahabat jadi ini hanya untuk wisata sejarah saja. Untuk saat ini tidak boleh melakukan pemandian di sini. Walaupun saya merasakan aura spiritual yang cukup kuat, aura pengasihan khususnya. Ya mungkin karena Sultan selalu melemparkan bunga sekar kantil itu. Nah, ini sekarang kita masuk ke areal apa ini, Pak? Private pool. Private pool. Khusus untuk sultan dan putri yang terpilih atau putri yang mendapatkan bunga kantil tadi. Oh ya. Ya, alas-alas saja di kepala.
Nah, jadi sekitar sebelum Sunan ketiga ya, itu di mengelilingi pemandian dulu ya. Ada kurang lebih 23 orang mengelilingi pemandian ini. Nah, setelah Sunan ketiga tidak digunakan lagi, jadi kebun-kebun ini memang sengaja dihilangkan lalu untuk tinggal para abdi dalam keraton. Jadi orang yang di sini tinggal di sini itu mayoritas abdi dalam keraton dulunya. Sekarang sudah turun temurun banyak pendatang ya. 80% penduduk Taman Sari sini adalah pengrajin batik. Makanya Taman Sari disebut kampung batik. Nanti saya tunjukkan proses pembuatan batik dan hasil yang terjadi. Terus nanti seperti yang Bapak ceritakan, putri yang terpilih berenang di sini ya. berenang di sini bersama dengan Sultan. Sultan. Iya, makanya di sini lebih kecil dan lebih privasi karena hanya untuk berdua. Uh-uh. Nah, selesai berenang di sini Sultan istirahat di ruangan ini. Ya, kita ke ruang istirahatnya Sultan. Istirahat dulu Pak Mas, ya, selama Covid ini. Ini tempat tidur Sultan dan Putri selesai berenang dari situ. Oke. Sebenarnya tempat tidur ini dari bambu ya, bukan dari kayu aslinya. Ini merupakan tempat tidur Aslinya Sultan. dari kayu. Itu bawahnya? Di bawah itu ada 3 lubang, itu untuk aromaterapi atau tebar wangi-wangian. Zaman dulu namanya Ratus ya. atau untuk penghibur ya, ratus ya, sekarang masih ya, atau untuk penghangat ketika musim dingin. Dan Bapak Ibu semua, kita perhatikan ya, semua pintu di Taman Sari ini pendek dan kecil. Itu bukan karena orang dulu pendek atau jebol ya. Ini mempunyai filosofi, orang zaman dulu itu lebih mengutamakan kesopanan. Jadi tiap masuk di bangunan atau rumah orang itu kita harus menunduk. Ya, itu filosofi bangunan tua di Jawa, khususnya lingkungan keraton, semua pasti pintunya pendek. Sultan sendiri pun masuk ruang pribadi, Sultan harus menunduk karena Sultan sebagai panutan, Sultan sebagai contoh, ya. Sultan tetap harus menunduk. Lalu ruangan yang sebelah sana itu ruang ganti pakaian untuk Sultan. Nah, ya. Ini ruang ganti pribadi Sultan. Ini dulu loker atau loker baju, ya. Loker atau loker baju. Dan ini tempat bercermin. Oh, dia air ya? Karena zaman dulu belum digunakan kaca, jadi bercerminnya hanya pakai air. Tapi udah renovasi, aslinya dari batu garnit atau batu hitam. Ya. Batu hitam. Jadi kalau batu hitam cahayanya lebih jelas, makanya ini taruh dekat jendela itu supaya ada pantulan sinar untuk Sultan berhias. Tapi dulu belum ada pancuran gini kan ya? Belum Pak, ya. Dulu bawahnya itu kan lubang mata air itu. Oh, jadi dari bawah. Dari bawah. Jadi tiap biasa semacam jamur dulu bawahnya itu mata air. Tiap kolam dulu ada 5 mata air. Tapi sekarang mata airnya banyak yang kering karena banyak penduduk membuat sumur yang lebih dalam ya, sumur pompa itu. Akhirnya di sini tinggal 1 mata air dipompa untuk mengisi 3 kolam ini. Ini sistemnya sirkulasi terbuang, jadi selalu air baru. Oh iya. Iya. Dan aslinya bangunan di Taman Sari itu tanpa struktur kayu. Termasuk jendelanya dulu terbuka, tanpa struktur kayu kecuali tangga untuk naik ke atas saja. Oh, jadi kayu-kayu ini baru ya Pak ya? Ya, kayu ini baru. Aslinya tanpa struktur kayu. Oke, cukup di sini kita lanjutkan ke masjid bawah tanah yang dulu pernah syuting. Itu Sultan milik Putri. Oke, sahabat sejati, kita lanjutkan ke masjid bawah tanah di area ini. Semuanya? Ini luas keseluruhan berapa Pak ya? 10,6 hektar Mas. 10,6 hektar. Oke. Ya, sahabat Jati, terus bersama saya Kirogo Jati untuk terus melakukan penelusuran di Projo Taman Sari ini bersama Pak Agus. Pak Agus abdi dalam di sini juga Saya ya? ngelatih musik Mas di keraton. Oh, ngelatih musik di keraton. Udah lama Pak? Dari tahun 93 saya diangkat pelatih 97. Wow, luar biasa. Udah lama banget. Biasanya untuk abdi dalam ada gelar-gelar khusus ya Mas ya Pak ya? Kalau untuk Pak Agus sendiri? Untuk musik saya tidak ada karena musik atau prajurit itu tidak masuk ke dalam babakan abdi dalam. Ya, tapi saya jelaskan ya, jadi abdi dalam disebut abdi dalam itu karena memang benar-benar mengabdi, tidak mendapat gaji. Tapi intinya sebenarnya kita bukan mengabdi kepada sultan atau kepada kerajaan, kita itu mengabdinya kepada kebudayaan. Jadi yang melestarikan budaya-budaya di Yogyakarta, khususnya lingkungan keraton itu adalah para abdi dalam. Makanya semua kerajaan di Indonesia yang tradisinya atau budayanya masih utuh hanya Yogyakarta. Kenapa? Karena dilestarikan oleh para abdi dalam. Nah, abdi dalam itu macam-macam latar belakang, mulai dokter, dosen, polisi banyak. Ketika di luar sebagai abdi dalam dia pejabat. Tapi kalau sudah masuk ke keraton sebagai abdi dalam, dia sama rata dengan tukang beca karena sama-sama tanpa alas kaki, sama-sama duduk di bawah, sama-sama hanya menjalankan dawuh atau perintah raja. Oke, kita lanjutkan ke situsnya. Ya.
Ini kalau masjid bawah tanah itu dibangun sejak tahun berapa Sama Pak ya, Agus? 1758. 1758. Satu paket dengan Taman Sari. Oh. Bapak Ibu semuanya ya, di depan ini yang disebut Gapura Agung. Ini adalah pintu utama atau pintu masuk Sultan. Dari Gapura sana, lalu di tengah ini masih ada satu bangunan lagi segi 8 ini ya. Ya. Namanya Gedung Lopak-Lopak zaman dulu untuk welcome drink. Atau Ini makan ada siang. maknanya Pak, segi 8 ini. Tidak ada kan, dan Dinas Purbakala tidak menemukan gambar yang asli. Jadi hanya pondasinya dinaikkan seperti ini aja. Oh, Ya, makan siri dan minum teh dulu di sini baru berenang. benar. Ya. Oke. Oke, Ya. kita lanjut ke Oke, Taman sahabat Sari. sejati, kita lanjutkan perjalanan. Awas kepala. Ya, seperti biasa harus menunduk ketika masuk ke pintu. Oh, ini ada galeri ya. Iya. Bapak Ibu semuanya, di sini ada sedikit peta ya. Jadi keadaan Taman Sari dulu sebelum menjadi perkampungan itu seperti ini. Ini pemandian ya, kita di dalam tadi. Sekitar pemandian ini dulu kebun bunga dan buah. Ya, ada kurang lebih 27 macam tanaman bunga mengelilingi pemandian ini. Lalu sisi utara sebelum menjadi perkampungan dulu danau ini. Ya, atau kita sebut segaran namanya. Sekarang. Segaran dari kata segoro buatan ya, laut buatan. Lalu di tengah-tengah danau ini ada masjid. Masjid bawah tanah namanya atau sumur gemuling. Kenapa masjid ini tersembunyi di bawah tanah ya? Karena Sultan dulu di samping seorang muslim, dia panglima perang. Jadi masjid ini dibuat sekaligus sebagai benteng pertahanan. Ini ada istana air, nanti situs terakhir yang kita ke sini. Lalu ini adalah Karang Taruna, hasil karya pemuda-pemuda yang saya jelaskan tadi, 80% itu membuat lukisan batik. Nah, penjualannya lewat Karang Taruna ini. Ya. Ini dijual ya Pak ya? Dijual. Kalau minat ini dijual tanpa bingkai, jadi praktis bawanya. Dilepas saja. Oh, jadi tinggal dilepas. Dilepas. Kan? Ini batik Digulung. tulis asli. Wah, ini Tidak sahabat tahu berapa sejati. perbedaan batik tulis asli dan palsu? Gini ya. Kalau batik tulis asli itu warnanya bolak-balik sama, depan belakang sama. Ya, depan dan belakang itu sama kalau batik tulis asli. Ya, Dan ini di sini karya-karya tidak akan luntur. Kenapa? para Karena batik asli sudah melalui proses pencucian dan perebusan. Ya, jadi tidak akan mungkin luntur. Yang banyak dicari tamu itu Rama Sinta. Kenapa Rama Sinta banyak dicari tamu? Karena ini mempunyai mitos atau filosofi untuk keharmonisan keluarga. Ya, biasanya dipajang di ruang tidur. Yang banyak dicari tamu biasanya yang warna sogan, yang warna tradisional batik. Kenapa? Karena sogan itu dari getah tanaman. Kalau yang modern kan udah bahan-bahan modern ya, bahan kimia ya, ada yang digosol, remasol dan lain-lain. Yang seperti itu berapa harganya Pak? Yang ini macam-macam yang sebelah yang mana lain. Jadi tiap batik harganya tidak menurut ukuran besar, mahal, kecil, murah itu tidak, tapi menurut tingkat kesulitan. Semakin sulit semakin mahal. Nah, saya jelaskan keistimewaan di sini. Kalau di toko batik lain pasti ada tulisan dilarang pegang lukisan ya, karena emasnya lepas. Tapi kalau di sini Pak, jangan dipegang, digosok gini boleh. Oh, Kenapa? Karena kita pakai Prada bukan pakai glitter. Brodo. Ya, namanya Prada. Boleh silakan yang minat bisa tanyakan sama pengurus di sini. Masalah harga. Kalau untuk yang ini Pak, ini Rama Sinta juga ya? Iya, ini 150. Ini 150, oke, sahabat sejati. Ini 150.000. Ini ukuran kecil. Yang minat. Terus ini agak besar, 450.000 rupiah. Kemudian ini ada beberapa lukisan lagi, ada Semar. Semar ini berapa? 450. Terus ada Ibu Ratu, Kanjeng Ratu Kidul, 500.000 rupiah. Ya, jadi yang dijual di sini adalah karya-karya seniman-seniman sini ya. Ini simbol kecintaan seharus kita, ini simbol pembangunan perasaan, simbol aja. Motor cuci, ini kecil-kecil aja. Dari mana ini? Kalau ini menarik ini Pak. Yang ini air terjun itu berapa Nah, Pak? Ini sama dengan ini Pak. Ini Ini Pak, ya, saya kasih tahu ya. Kalau yang tanpa Prada, kalau yang pakai Prada itu sinar dari depan untuk memantulkan warna emas. Tapi kalau yang tanpa Prada, sinar dari belakang saja. Jadi warnanya jauh lebih hidup. Lebih hidup. Ya kan? Itu lampu dari Iya, belakang, betul. cahaya Iya. matanya. Kalau ini dari depan. Dan ini kalau bingkainya bagus pasti hasilnya jauh lebih bagus karena di sini bingkainya sekedar untuk membentangkan saja dan cara masangnya gampang, hanya staples.
Misalkan udah kotor ya 10 tahun, 20 tahun dalam ruangan kotor, copot saja, cuci. Malas nyuci, campur baju, masukkan mesin, tidak masalah. Oh, peradanya nggak hancur Tidak itu, lepas, Pak? tidak. Kuat nih. Iya. Ya, nanti dilepas ini contohnya nih. Oh ya. Ini back to the nature ini Mas temanya. Satu pelukis ini kalian ini beda pelukis. Batik ini batik pelukis. Kalau yang besar ini Sama 500 juga. Ini soalnya pelukisnya lulusan dari sekolah seni Pak ini. Ya kalau ini bukan, ini lebih murah Pak, karena ini otodidak ini. Ya, Ini padahal otodidak. ukurannya sama. Ukuran tapi sama. Beda Tingkat pelukis. kesulitannya Tapi lain. tingkat Ya. kesulitannya berbeda. Ya beda. Ini karena langitnya, airnya, pohonnya kayak betulan nih. Kayak Hidup nyata, seperti foto ya. Ya, padahal batik cantik gitu. Kulit gitu ya. Kotor cuci, pelika. Satu-satu ini ya. Pakai alat ini cantik ini. Sudah buat kesambiran baru Ya, cantik. di belakang. Oh ya, itu alat lukisnya pakai canting itu. Syarat untuk masih bukan sebagai wisata, karena masih ditempati oleh Apalagi yang ini Pak, abstrak ini, orang seni ini Pak. Ini mahal lagi 600 ini. Ini orang seni yang tahu ini. Nasib ya, saya abstrak. ini Pak yang saya jelaskan tadi. Itu kayak seperti Gatot Kaca ya? Bukan. Bukan malah. Ini kuda. tanaman. Oh ya, ini kuda. Ini ombak, ombak. Bahan kimia. Oh, itu ombak. Getah tanaman. Maka disebut batik Sogo karena dari tanaman getah tanaman Iya. Sogo. Maka disebut batik Tahun Sogan. sekian. Ya aslinya batik zaman dulu warnanya seperti ini. Ya, sahabat jadi, tadi saya ambil satu lukisan di sini dan lukisannya luar biasa bagus. Sekarang kita lanjut terus ke masjid. Ya, sahabat jati, kita akan menuju masjid bawah tanah. Akses menuju masjid bawah tanah ini melewati perkampungan warga. Ini daerahnya daerah Ngasem ya, Pak? Ya, Taman Sari, Pak. Oh, Taman Sari. Taman Sari ya. Oh, masih Taman Sari. Kalau Taman nggak, Sari itu posisinya di belakang Ngasem atau di selatan Ngasem. oh, ya. Awas ya. Ini seperti biasa harus nunduk ya. Harus menunduk ya, harus menghormati. Awas kepala ya semuanya. Kelapa-kelapa. Ini Itu di atas sana atas ya. balkon, tapi balkon kosong ya. Zaman dulu untuk pengawas, untuk memantau kedatangan sultan pakai kereta kuda. Nah, ini ada warung lukis. Sedia Karena di minuman belakang dingin. di Taman Sari bisa Adalah dikatakan pelukis. seniman. Oh. Ini ada Voice of Jogja. Ini unik lagi di sini ya. Kaos tapi bahannya bukan dari katun. Bahan kaos ini dari serat bambu. Oh, Belum pernah dilihat? Bisa kalau mau tertarik mau lihat? Oke, sini saya tunjukkan. ya ini toko kaos yang bahannya dari serat bambu. Ya, Permisi. bahan kaos ini dari serat bambu. Lebih detailnya Ya. bisa dijelaskan sama pengurus di sini ya. Kelebihan dan namanya dari serat bambu. Dan setiap desainnya itu mempunyai cerita, bisa juga dijelaskan. Jadi sebenarnya konsepnya lebih ke desainnya sih mas. Jadi tokohnya banyak yang diangkat kan wayang-wayang sama budaya. Nanti ada Iya. cerita masing-masing. Oh, gitu ya. Kalau bambunya media aja. Oh, ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke yang lain ya. Terima kasih. Jadi masuk ke mesinnya. Oke, cukup dulu. Kita lanjut, Pak. Benar, masih ada yang di dalam. Oh, anjay. Ya, sahabat jati, kita terus lanjut. Ini ngantri ya. Ya. Nah, masjid bawah tanah kan tempatnya terkecil sempit gitu Sempit, ya. Jadi ya. harus gantian masuk. Ini dulunya bukan perkampungan ya, Pak ya? Belum. Zaman-zaman. Sebelah sini dulu kebun bunga dan buah. Oh, Bapak seperti Ibu yang semuanya, Pak Agus ceritakan tadi. Pernah dengar ada namanya Kampung Cyber? Kampung Cyber ini di Taman Sari, khususnya di RT 76. Kita bisa lihat mapnya ini. Dan Ya, bosnya di sini Facebook dan ada- tokoh-tokoh telekomunikasi pernah berkunjung ke Taman Sari, ke Kampung Cyber ini ya. Ada itu bosnya Facebook, Mark Zuckerberg. Pak Presiden juga Menteri Telekomunikasi pernah berkunjung ke Kampung Cyber. Kenapa ini disebut Kampung Cyber? Karena di sini ditemukan WiFi sebelum dunia menemukan WiFi. Loh. Unik aneh ya, ternyata Indonesia yang menemukan WiFi pertama. Oh, Ya, tapi WiFi-nya WiFi portable. WiFi pakai portable. kabel. Ya ini yang terjaring dengan koneksi WiFi-nya. Oh, luar biasa. Jadi istimewa sekali kita Indonesia mempunyai
tokoh yang menemukan WiFi sebelum WiFi ditemukan dunia. Makanya bosnya Facebook sampai berkunjung ke sini untuk mempelajari WiFi seperti apa yang pertama kali ditemukan itu. Oke, kita lanjut lagi di belakang jangan. Ya, jadi Indonesia itu memang sangat kaya dan sangat hebat. Bahkan sebelum dunia mengenal telekomunikasi, bangsa kita sudah mengenal telekomunikasi batin, telekomunikasi gaib, kemudian dengan cara mungkin meraga sukma, kemudian dan hal-hal yang lainnya secara gaib ya. Bahkan telekomunikasi gaib dari dulu sudah ada di Indonesia dengan menyatukan rasa yang ada di dalam rasa, menyatukan rasa yang ada di dalam jiwa, menyatukan rasa yang ada di dalam raga. Kata Pak Agus tadi, merogo sukmo. Dan komunikasi jarak jauh di Jawa ini sudah dari dulu ada. Bahkan para sesepuh-sesepuh kita dulu melakukan komunikasi melalui batin. Jadi sebenarnya ilmu teknologi yang ada sekarang ini hanyalah pengembangan ilmu batin yang diimplementasikan ke teknologi. Jadi kekuatan batin sudah ada jauh sebelum teknologi ada. Nah, untuk orang-orang yang nggak percaya gaib itu nyata, ya berarti jangan menggunakan handphone, karena handphone itu melalui sinyal gaib, sinyalnya nggak kelihatan. Terus WiFi itu juga sinyalnya gaib, 4G, 2G, sekarang 3G itu juga semuanya gaib, nggak ada yang kelihatan. Bapak Ibu semuanya, masjidnya itu ini ya. Oh, ini masjidnya. Ini ada terdiri dari 2 lantai. Jadi zaman dulu di mengelilingi masjid sini adalah danau ini. Oh. Batas permukaan airnya di bawah jendela ini. Ya, jadi air tidak masuk ke dalam masjid. Ke dalam masjid. Masjid ini terdiri dari 2 lantai, yang bawah untuk jamaah perempuan, lalu yang lantai atas untuk jamaah laki-laki. Ya, kenapa dibalik? Karena memang masjid ini dibangun sekaligus sebagai benteng pertahanan. Jika ada serangan dari musuh, yang jamaah perempuan cepat lari lewat lorong nembus ke selatan danau, yang di atas laki-laki untuk bertahan. Ya. Untuk spot fotonya saya tunjukkan dari sebelah sini. Ya. Oh iya Pak, katanya di Taman Sari itu ada lorong yang langsung menuju ke Laut Selatan, apa betul? Nanti saya jelaskan, ada lorongnya itu ada, tapi itu mitos ya. Oh, oke. Secara jelajahnya nanti saja. Jadi spot-spot di masjid nanti seperti ini ya. Di tengah masjid ini ada sumur. Makanya masjid ini disebut sumur gemuling karena tengahnya ada air. Dan ini dibuat 5 tangga, mempunyai filosofi untuk mengingatkan bahwa sholat itu 5 kali atau 5 waktu. Lalu di tengah tangga itu dulu ada lubang kecil untuk menentukan jam dari pantulan matahari ke air, menentukan waktu sholat. Kenapa saya jelaskan di sini? Nanti begitu sampai objek bisa langsung ngambil foto. Durasi kita nanti mepet sekali dengan belakang ya. Makanya sejarahnya saya terangkan di sini biar tinggal eksekusi foto nanti. Oke. Kita lanjut lagi. Masjid ini masih digunakan untuk sholat, Pak? Tidak, Pak. Sudah tidak? Iya, tidak. Setelah sholat ketiga tidak digunakan lagi karena untuk wisata religi atau wisata budaya saja. Oh. Terus kalau misalnya ada yang melakukan laku spiritual, dulu sering permisi untuk ke dalam itu boleh ya? Dulunya boleh, tapi sekarang karena durasi dan keterbatasan. Enggak, kalau misalnya di waktu-waktu khusus, misalnya malam. Oh, mungkin bisa minta izin ya. Bisa ya. Kita tunggu dulu ya, nunggu di waktu yang belakang. Nanti ada satu keluar, kita masuk. Ya. Silakan yang mau istirahat sambil minum dulu boleh. Ya, sahabat Jati, kita mulai masuk ke dalam situs masjid bawah tanah. Enggak, Pak. Hati-hati, kita turun ke sini semuanya. Ya, sahabat Jati, ini saya sudah merasakan aura spiritual yang sangat kental di sini. Ini ada beberapa anak tangga yang harus dilewati. Hati-hati semuanya, turunnya ya. Enggak, Pak. Assalamualaikum ya khadamul khadam, ya khadamul ruh, ya khadamul gaib.
Ya khadamul jasad hadir. Ya jasadul jasad hadir. Ya sahabat jadi, itu saya melihat satu makhluk berdiri di sana. Sepertinya jin muslim. Ya, ini penampakan dari lorongnya. Nah, di situ itu ada manusia, itu orang-orang beneran. Tapi saya melihat yang di sebelah sini, sebelah kanan dekat jendela, itu sosok jin laki-laki menempel di sebelah kiri, menempel di sebelah tembok itu, memakai sorban warna ungu, tasbih seperti kayu ya. Ini luar biasa bagus ya. Assalamualaikum ya khadamul khadam, khadamul ruh, khadamul gaib, khadamul jasad, jasadul jasad hadir. Hadir. Syirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah hadir. Ya, ini penampakan sosoknya. Itu tuh kita sudah melihat orbnya. Ini saya pegang. Ini, assalamualaikum. Ya, ini saya pegang. Monggo. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya, ini penampakan dari masjid bawah tanah. Bapak Ibu semuanya, nggak mendekat sini, saya jelaskan di sini ya. Masjidnya itu ini ya. Masjid ini berbentuk lingkaran, terdiri dari 2 lantai. Yang tempat kita berdiri ini lantai bawah, zaman dulu itu jamaah perempuan. Lalu yang lantai atas itu jamaah laki-laki. Ini tempat imamnya di sini. Ya, ini ada agak sedikit banget di sini ya. Iya. Kuat banget. Ya, energi mistis yang kuat. Ya. Pak Agus juga merasakan ya. Karena saya memang sedikit Sedikit tahu. Jadi karena imam zaman dulu belum ada pengeras suara ya. Jadi imam kasih aba-aba dengan makmum cukup dengan Wow, luar biasa. Itu ada sekali lagi, Pak. Oke. Semua makmum sampai ke makmum ke belakang sana itu mendengar. Karena ini memang sengaja didesain untuk bergema. Ya, memberi informasi ke makmum yang belakang. Lalu di tengah ini dulu mata air. Untuk ambil air dulu ya. Ini. Dan itu dibuat 5 tangga, mempunyai filosofi untuk mengingatkan bahwa sholat itu 5 kali atau 5 waktu. Saya jelaskan lagi, masjid ini masih original, ya, masih aslinya. Hanya yang lantai atas itu seperti runtuh, udah renovasi. Kalau ini masih aslinya semua. Ya. Waktu zaman gempa dulu ini nggak ada perubahan, Pak? Sepertiga yang atas saja, kalau yang lantai bawah ini utuh. Oh iya. Dan tempat lampu ini zaman dulu tempat obor. Ya. Sekarang diganti pakai bola lampu. Dan saya beritahu ya, di tempat imam ini dulu pernah digunakan untuk syuting uji nyali Trans TV 2 kali di situ. Ya. Oke, sahabat sejati, mungkin kita akan lakukan uji nyali nanti. Ini spotnya, kita coba berputar. Assalamualaikum ya khadamul khadam, khadamul ruh, khadamul gaib, khadamul jasad, jasadul jasad hadir. Ya sahabat jati, ini kita sedang di dalam lorong dari masjid bawah tanah. Dan ini berputar tempatnya. Nah, kita akan menaiki tangga yang lain. Ya. Ini di sini ada tangga. Bapak yang di sini. Bapak di sini. Ya, ini tujuan kita kemana lagi, Pak Agus? Kita ke situs terakhir adalah Istana Air atau tempat peristirahatan atau vilanya Sultan. Vilanya Sultan, ya. Ya, sahabat jati, kita akan ke vilanya Sultan. Ini ada yang private kayaknya ya. Ada 3, ada ini yang daftar. Itu kalau private beda lagi Beda lagi daftarnya. tarifnya private itu 250.000. Itu 2 sampai 2,5 jam ketika COVID ini ya, tapi sebelum COVID bebas. Sampai sore boleh. Ya. Oh, iya.
Ya, sahabat Jati, ini merupakan situs yang luar biasa, yang masih terawat dengan baik, yang masih terjaga dengan baik. Monggo Pak, J, sami-sami Pak, monggo. Ini rasanya kayak gini ya. Ya, ini kita sekarang sedang menuju ke Istana Air, tempat peristirahatannya Sultan. Silakan bertiga. Monggo Pak. Ya, oke, kita sudah selesai dari Masjid Bawah Tanah Sumur Gumiling, dan sekarang kita ke situs air, Istana Air. Gak ada barang ketinggalan ya di dalam ya, yakin ya. Ya, tetap bersama Pak Agus dan saya, Kirogo Sejati. Bapak Ibu semuanya. Ini bangunan apa ini Pak? Nah, di depan ini ada salah satu situs juga. Ini toilet atau disebut Toilet. pengantin. Jumbleng itu adalah toilet. Disebut pengantin karena dulu sepasang kiri kanan. Oh, yang ini udah hancur ya Pak? Tapi ini hancur karena gempa bumi 2006 kemarin ya. Oke. Jumbleng itu laki-laki dan jumbleng itu perempuan. Kita sini. Ini masih belum tersentuh renovasi, jadi masih aslinya. Ya, Sama ini sekali belum tersentuh renovasi ini bangunan ini. Jadi lagu Wintis, oke. Bapak Ibu semuanya, kita transit dulu di sini, nanti nunggu informasi. ya, ini kita masuk ke dalam sebuah situs lagi. Ini situs Istana Air ya Pak? Tanah air ya, itu terakhir yang kita kunjungi. Ya, situs terakhir yang akan kita kunjungi di sini. Ya, seperti biasa di semua bangunan ada ukiran Kala Makara atau Kolo Makoro. Bunun, ye matur nuwun Pak. Ya sahabat Jati, kita masuk ke dalam Istana Air. Oh, luar biasa bagus. Kita ke sini semuanya, biar tidak diulang-ulang ya ceritanya. Kesini dulu semuanya Bapak Ibu Mas Mbak. Oke ya, akhirnya kita sampai ke situs terakhir yang disebut Istana Air. Kenapa disebut Istana Air bangunan ini? Karena di tengah-tengah air. Oh, Ya, di tengah-tengah danau. tengah-tengah danau waktu Nah, itu. Ya? istana ini dulu terdiri dari 2 lantai, yang atas untuk istirahat putri-putri sultan, lalu yang bawah ini kadang untuk digunakan untuk pertemuan-pertemuan. Lantai atas itu terbuat dari kayu, ya, dari kayu ini dulu. Nah, keistimewaan dari istana ini bisa kita lihat atapnya itu tanpa kerangka besi. Jadi Oh, ada iya. batu bata disusun miring begini sampai menyatu membentuk atap tanpa kerangka besi ya. Arsitek sekarang mungkin nggak bisa membuat atap tanpa kerangka. Ini runtuh karena gempa bumi 2006 kemarin. Dan bisa kita lihat ketebalan tembok di Taman Sari itu rata-rata 1 meter 20 cm. Ya, ketebalannya seperti ini. Iya, Ya, tebal kalau bangunan sekali ya. sekarang paling hanya setebal batu merah ya, paling sejengkal tangannya ini. Ketebalannya rata-rata 1 meter 20 cm ketebalan tembok di Taman Sari. Ya. Dan ini udah beberapa kali renovasi, ya, renovasi terakhir 2009 karena kena gempa bumi 2006 oleh UNESCO, renovasi terakhir itu ya. Jadi ini sudah merupakan situs dunia ya Pak? Ya, situs dunia ya. Ya. Nah, oleh UNESCO sebenarnya permintaan UNESCO itu mau dikembalikan seperti zaman dulu, bahwa ini diisi air lagi, kembalikan ke kebun-kebun lagi, tapi Sultan tidak mengizinkan. Sultan hanya mengizinkan untuk renovasi situs, tapi tidak boleh mengganggu perumahan. Ya. Oh ya, justru kalau diairkan lagi pasti perumahan Iya, rakyat betul. terganggu Jadi ya. Kalau Sultan Materialis udah dihitung kontrak aja udah berapa ya. Oh iya. Jadi hanya dibahkan kepada masyarakat atau para abdi dalamnya. Monggo silakan yang mau ambil foto boleh silakan. Kita manfaatkan waktu.
Ya, ini di sini saya merasakan satu aura pusaka yang cukup kuat. Syirullah, datullah, syifatullah, judullah. Ya khadamul roh. Hadir. Ya, di sumur ini saya merasakan ada aura pusaka. Cukup dalam sumurnya. Syirullah, datullah. Allah. Oke, sahabat sejati, saya mendapatkan sebuah mustika, tapi enggak saya tunjukkan dulu ya. Ya, ini lingkungan istana air, cukup luas tempatnya. Keluar. Ya, sahabat sejati, saya akan mencoba untuk melakukan blocking energi di sini karena di sana banyak orang. Saya akan coba melakukan blocking energi pribadi dengan tujuan untuk melakukan sebuah pembuktian apa ada benda-benda pusaka atau sesuatu yang lain yang merupakan peninggalan dari dimensi spiritualnya. Ya, sahabat sejati, nanti kita akan terkoneksi lagi. Bapak Ibu semuanya ya, di depan itu ya yang selesai renovasi itu namanya Pulau Panembung atau untuk meditasi sultan. Kenapa disebut Pulau Panembung? Nembung dari kata meminta sesuatu kepada yang kuasa atau berdoa ya. Lalu bangunan kecil-kecil ini namanya urung-urung, itu lorong bawah tanah nembus pemandian putri atau pintu keluar kalau untuk kita. Di depan ini dermaga ya. Oh, dulunya dermaga, Pak ya. Sultan turun perahu di depan ini. Jadi di bawah ini dulu danau. Batas danaunya di bawah jendela ventilasi bangunan kecil-kecil itu ya. Jadi memang itu fungsinya sebagai lorong bawah tanah. Yang tinggal di sini terus itu dinamakan pulau, berarti itu dulu pulau sendiri ya, Pak ya? Betul, karena di tengah-tengah air ya, di tengah-tengah danau. Jadi kalau dilihat dari atas semacam pulau kecil-kecil begini. Ya, saya juga merasakan satu aura mustika dan pusaka yang cukup kuat di sana. Mungkin Pak Agus juga merasakan itu ya, Pak ya? Kita di sebelah sini, Pak. Oh, sebelah sini. Ya. Sahabat, jadi kita terus lanjutkan penelusuran ini. Seperti biasanya, hati-hati kepala. Ya, seperti biasanya bangunannya bangunan yang pendek ya. Kita harus menundukkan kepala. Assalamualaikum. Ya, khadam luruh hadir. Oh, ini pintu keluarnya. Jadi pintu keluar ini sebenarnya pintu masuk raja ya, Pak ya? Oh, lain. Lorong ini dulu berfungsi untuk lewat pengawal sultan ya. Ketika sultan jalan-jalan pakai perahu di atas, iya. Pengawalnya tuh lewat lorong ini untuk mempersiapkan keperluan sultan di istana air tadi. Oh, iya. Jadi begitu sultan sampai istana air itu keperluannya sudah siap. Disiapkan oleh pengawal sultan melewati lorong ini. Jadi lebih cepat sampai ke istana air. Oh, iya. Jadi lorong ini zaman dulu di bawah danau. Di bawah air. Di bawah air ya. Oh, ini lorong di bawah air nggak tenggelam ya, Pak? Ini kan ada jadi ventilasi ini. Batas permukaan airnya di atas sana, batas airnya itu di bawah jendela. Oh. Makanya Taman Sari temboknya dibuat tebal itu supaya tidak tembus air. Kita lihat di sebelah sini ini ada lorong ya, salah satu lorong, tapi
Ini yang dari atas tadi Pulau Parembung tadi ya, tadi baru selesai renovasi jadi belum dibuka kembali. Itu ada tangga ke atas, saya tunjukkan sebelah sini. Ini ada tangga ke atas, langsung tembus ke arah. Iya. Ke atas sana untuk Sultan meditasi. Iya, ini ya memang hawa spiritualnya kuat banget di sini. Karena memang di atasnya itu tempat Sultan untuk meditasi. Nah, ya. Ini masih aslinya, Pak. Masih aslinya belum terkena. Belum renovasi ya, Pak ya. Dan kenapa walaupun kerajaan Islam tapi Sultan masih tetap meditasi? Karena meditasi adalah peninggalan budaya dari kerajaan sebelumnya, kerajaan Hindu ya. Memang hanya meditasi, berdoa. Ya, untuk mencari, kalau zaman dulu bisa dikatakan mencari wangsit atau rogo sukma atau mengetahui hal-hal yang akan terjadi. Mencari wisi gaib ya, Pak. Meditasi. Tapi kalau Sultan sekarang untuk mencari hal-hal yang di luar pengetahuannya tidak perlu meditasi karena Sultan sudah terkonek dengan Mbah Google. Oh, iya. Jadi sama-sama gaib ya, Pak. Ya, sahabat sejati, ikuti terus perjalanan saya Ki Rogo Sejati. Sahabat sejati, kita terus menyusuri jalan setapak demi setapak, dan akhirnya kita keluar. Awas kepala. Ya, seperti biasa, awas kepala. Nunduk ya, kelapa. Nah, tembok ini adalah sebagai batas antara air dan danau. Jadi di dalam tembok itu dulu danau, yang sebelah sini kebun. Ya, sahabat sejati, ini cukup banyak pengetahuan, pengalaman yang diberikan oleh Pak Agus kepada kita semua. Dan nanti jangan lupa kalau kesini mudah-mudahan ketemu sama Pak Agus ya. Oke. Ya, kita keluar. Awas kepala. Nah, ini dermaganya ya, ini dermaganya dulu. Oh ya, ini dulu dermaganya. Mungkin zaman dulunya ini nggak ada rumah ini. Ya. Ini dulu dermaganya. Terus peraya, Mbak. Pas turun sini langsung dermaga. Ini saya merasakan aura spiritual yang bagus juga di sini. Kelihatannya ada mustika elang. Saya akan melakukan penarikan. Terima kasih atas kunjungan ke Taman Sari. Terima kasih atas partisipasinya di Taman Sari. Mohon maaf ya atas nama Pemandu Wisata Taman Sari. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau kata yang menyakiti hati. Mohon dimaafkan. Selamat melanjutkan perjalanan wisata berikutnya. Oh nggih, matur nuwun bagus. Terima kasih. Oke, sahabat sejati, alhamdulillah kita sudah melakukan penelusuran di areal ini. Terus jangan lupa, dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan sebuah kunjungan, ikuti tata aturan, tata tertib yang ada di wilayah itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Semua adat istiadat harus dipatuhi. Itu semua untuk kebaikan kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri. Ini terima kasih kepada Pak Agus telah melakukan panduan terhadap kita. Kami dari tim pemburu alam gaib, saya Ki Rogo Sejati dan Pak Agus Purwanto, sahabat sejati, salam mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.